tega perlakuan ketua pengelola panti asuhan Tunas Olayama di Kota Medan, Sumatera Utara ini. Bukannya mengayomi dan menjadi tumpuan bagi anak yatim piatu, pria asal Kota Medan ini malah melakukan eksploitasi terhadap anak panti asuhannya. Zamanuel Zebua namanya. Pria berusia 35 tahun ini ditangkap pihak Polrestabes Medan beserta dinas sosial di panti asuhannya pada malam hari. Ketua pengelola panti asuhan ini ditangkap usai dirinya viral live di media sosial sembari memberi makan bayi berusia 4 bulan yang tinggal di panti asuhannya. Dalam rekaman video itu, tersangka berkali-kali menyuapi bayi yang dititipkan di panti asuhannya. Padahal sang bayi terlihat sudah kekenyangan. Bahkan tersangka juga meminta beberapa anak panti yang lain untuk tidur berbanjar. Teganya, hal itu dilakukan untuk mendramatisir suasana dan memancing iba penonton guna mendapatkan donasi serta keuntungan dari masyarakat. Mengamankan seorang laki-laki, ya inisial ZZ ya ZZ ini mengelola sebuah panti asuhan ya di wilayah Medan Perjuangan. Anak-anak ini yang kita duga ya, berdasarkan informasi dilakukan eksploitasi secara ekonomi. Berdasarkan penyidikan pihak kepolisian, panti asuhan Tunas Olayama sudah dikelola tersangka sejak awal tahun 2023 lalu. Namun untuk kegiatan eksploitasi anak di media sosial, tersangka baru menjalankan aksinya sejak 4 bulan terakhir. Sebanyak 26 anak secara bergiliran pun dilibatkan saat melakukan live di media sosial. Tak tanggung-tanggung, jumlah uang yang dihasilkannya dari aksi eksploitasi anak sangat fantastis, yakni kisaran 20 hingga 50 juta rupiah per bulannya. Kegiatan ini sudah berlangsung cukup lama ya, sejak awal tahun 2023 ya. Diduga tersangka ini sudah melakukan memelihara anak-anak ini dalam suatu panti asuhan ya di lingkungan tadi, dan pada 4 bulan terakhir ini ya tersangka ini sudah melakukan kegiatan yang diduga eksploitasi itu lewat media sosial, sehingga dia mendapatkan keuntungan yang kita duga juga untuk pribadi ya cukup besar. Keuntungannya 1 bulan bisa mencapai 20 sampai dengan 50 juta. Usai melakukan penangkapan terhadap tersangka, pihak kepolisian dan Dinas Sosial Kota Medan kembali melakukan koordinasi terkait penanganan terhadap anak-anak panti asuhan. Dinas Sosial Kota Medan pun langsung bergerak cepat dengan mendatangi kembali panti asuhan yang berada di kawasan Jalan Platina, Kota Medan tersebut. Setibanya di lokasi, petugas akhirnya membawa sebanyak 25 anak untuk diserahkan dan diasuh oleh pihak Kementerian Sosial. Petugas juga melakukan pendataan terhadap penghuni panti asuhan untuk menelusuri keberadaan pihak keluarga maupun orang tua dari anak-anak tersebut. Fakta baru pun ditemukan usai petugas melakukan pendataan. Terungkap bahwa panti asuhan Tunas Olayama ternyata ilegal atau tidak memiliki izin. 5 orang anak telah kita bawa ke sentra bahagia untuk kita tampung sementara di sini sambil menelusuri keberadaan keluarga dari anak-anak tersebut. Dan alhamdulillah 4 dari 25 tersebut telah dibawa oleh pemerintah dari Serang untuk ditelusuri keluarganya. Kemudian 1 orang telah kita pulangkan kepada keluarganya langsung. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini tersangka terpaksa mendekam di balik jeruji besi. Pihak kepolisian juga kini terus mendalami dan memburu aset-aset dari tersangka terkait hasil eksploitasi terhadap anak tersebut.
Entah apa yang ada dalam pikiran seorang guru sekolah dasar Kota Bogor, Jawa Barat ini. Bukannya memberikan pendidikan yang baik, pria ini malah tega mencabuli muridnya sendiri yang masih di bawah umur. BBS, pria berusia 31 tahun ini, melakukan aksi bejatnya di area lingkungan sekolah di saat proses kegiatan belajar mengajar sedang berlangsung. Tak tanggung-tanggung, sebanyak 8 orang murid menjadi korban dari pelampiasan nafsu bejatnya tersebut. Peristiwa ini terungkap usai salah satu korban melaporkan perbuatan tersangka kepada pihak orang tua. Menanggapi hal itu, orang tua korban pun geram dan melaporkan perbuatan pelaku kepada pihak kepolisian. Tanpa berlama-lama, dalam waktu kurang lebih 1 kali 24 jam, Satreskrim Polresta Bogor Kota akhirnya berhasil meringkus tersangka yang berada di kediamannya. Salah satu orang tua anak korban yang melaporkan bahwa pada saat melakukan kegiatan sekolah, dia mendapatkan perbuatan yang tidak senonoh dari salah satu oknum gurunya. Hal ini kita tindak lanjuti dengan melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan korban-korban yang lainnya, dan alhamdulillah tidak dalam waktu yang lama, dalam kurun waktu 1 kali 24 jam setelah kami merasa pemeriksaan dengan alat bukti cukup, dan untuk menghindarkan dari perbuatannya berulang, kami kemarin melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku. Usai menangkap tersangka, polisi langsung melakukan serangkaian proses penyidikan terkait kasus pencabulan tersebut. Terungkap berdasarkan hasil penyidikan, tersangka menjalankan aksi cabulnya itu selama beberapa kali sejak Desember 2022 lalu. Dalam keterangannya, tersangka mengaku hilaf atas apa yang ia perbuat kepada 8 orang muridnya itu. Tersangka juga mengatakan modus yang ia gunakan untuk menjerat para korbannya adalah dengan melakukan koreksi terhadap gerakan-gerakan yang dilakukan oleh korban di saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Saat melakukan koreksi tersebut, tersangka melancarkan aksinya dengan melampiaskan nafsu bejatnya terhadap tubuh korban. Pelaku inisial BBS, di mana terduga pelaku ini adalah guru dan menjabat sebagai wali murid di sekolah tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh pemeriksaan kepada penyidik, sampai saat ini ada 4 korban. Atas perbuatannya, kini pelaku terpaksa mendekam di balik jeruji besi. Pelaku juga dijerat pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Kasus pencabulan yang dilakukan oleh guru terhadap muridnya juga terjadi di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Mirisnya, kali ini pelaku yang menjalankan aksi bejatnya tersebut adalah seorang kepala sekolah. MR, seorang pria berusia 49 tahun, terpaksa diamankan polisi usai melakukan aksi pencabulan terhadap muridnya yang masih di bawah umur. Aksi bejatnya itu ia lakukan di saat jam pulang sekolah usai melihat isi pesan singkat korban bersama dengan pacarnya. Saat itu, tiba-tiba saja pelaku memanggil korban ke ruangannya untuk menghadap kepadanya. Namun tak lama kemudian, pelaku pun mengunci ruangan dan langsung memeluk korban serta melakukan aksi bejatnya. Chat-chatan dari si korban itu kan chat-chatan dengan pacarnya. Langsung si saksi ini suruh keluar untuk cari minum. Disitulah terjadi dugaan asusila tersebut. Sempat ada dibuka jilbabnya oleh pelaku, itu dipegang-pegang. Seperti itu. Korban berontak. Korban kan karena merasa di bawah tekanan tersebut, dia diam. Usai
Usai mendapatkan aksi tidak senonoh dari pelaku, kini korban yang berusia 13 tahun mengalami trauma yang cukup mendalam. Korban juga terpaksa harus mendapatkan pendampingan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Polewali Mandar dalam kurun waktu beberapa waktu ke depan guna memulihkan kondisi psikologinya. Sementara satu ya, karena kan kita tidak tahu ini ada mungkin yang sebelumnya ini yang berani melapor toh, kita tidak tahu, makanya perlu diselidiki lah. Itu seperti apa Bu itu pelecehan yang dilakukan oleh oknum kepala sekolah ini? Sama kita pelecehan, tapi ini peluk dari belakang. Tapi ya, pada waktu mau dibaringkan berteriak ini kan. Itu di mana Bu itu dilakukan? Itu di lokasi madrasah. Akibat perbuatannya itu, kini pelaku telah ditetapkan menjadi tersangka dan dilakukan penahanan di Polres Polewali Mandar. Polisi kini juga masih terus melakukan pengembangan terkait adanya dugaan korban lain dari aksi bejat tersangka.